Pada bulan September 2023, Jaroslav Hunka, mantan tentara SS Nazi berusia 98 tahun, diundang ke gedung parlemen Kanada untuk menghadiri pidato Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Setelah diperkenalkan oleh Ketua DPR Kanada Anthony Rota sebagai pahlawan perang Kanada asal Ukraina, ia menerima standing ovation sampai dengan 2 kali dari Zelensky dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Siapa sebenarnya Jaroslav Hunka? Dia adalah ex-anggota Waffen-SS selama Perang Dunia Kedua. Waffen-SS adalah cabang militer dari Schutzstaffel atau SS, merupakan organisasi paramiliter di bawah kendali Partai Nazi. Waffen-SS bertanggung jawab terhadap beberapa kekejaman perang mengerikan, termasuk Holocaust. Hunka bertugas di Divisi Grenadier Waffen-SS ke-14. Insiden ini memicu kemarahan di seluruh dunia. Banyak orang menyebutnya sebagai aib dan pengkhianatan terhadap korban Holocaust. Bahkan Menteri Pendidikan Polandia, Czesław Sarsnek, meminta agar Hunka segera diekstradisi ke Polandia untuk diadili. Tapi, mengapa Hunka diundang ke gedung parlemen Kanada dan mengapa ada simpatisan Nazi di Ukraina? Klaim dinazifikasi Rusia. Sejak awal perang Rusia-Ukraina, Rusia telah mengklaim bahwa mereka sedang mencoba untuk mendenazifikasi Ukraina atau membasmi habis unsur Nazi di Ukraina. Kita ketahui bahwa pemerintah Rusia telah menggambarkan Ukraina sebagai negara neo-Nazi. Namun banyak ahli juga percaya bahwa ini hanyalah dalih untuk invasi Rusia ke Ukraina. Namun ada sejarah panjang tentang simpatisan Nazi di Ukraina. Selama Perang Dunia Kedua, banyak warga Ukraina yang berkolaborasi dengan Nazi, dan beberapa bahkan berjuang untuk Waffen-SS, sayap militer Nazi. Ada sejumlah alasan mengapa ada begitu banyak simpatisan Nazi di Ukraina. Salah satu alasannya adalah Ukraina memiliki sejarah panjang pendudukan di bawah Uni Soviet, sehingga banyak warga Ukraina memandang Nazi sebagai sekutu dalam membebaskan Ukraina dari kekuasaan Soviet. Alasan lainnya adalah nasionalisme Ukraina sedang meningkat pada awal abad ke-20. Banyak warga Ukraina ingin memiliki negara merdeka, bebas dari kekuasaan Rusia. Kaum nasionalis Ukraina melihat Nazi sebagai sekutu yang potensial dalam perjuangan kemerdekaan mereka. Ex-militer Nazi asal Ukraina yang menetap di Kanada. Setelah Perang Dunia Kedua, setelah kekalahan Nazi Jerman, banyak Nazi asal Ukraina yang melarikan diri ke Kanada. Kanada adalah salah satu dari sedikit negara yang menerima pengungsi Ukraina, meskipun mereka diketahui bekerja sama dengan Nazi. Jumlah ex-kolaborator Nazi yang hengkang ke Kanada setelah Perang Dunia Kedua diperkirakan 1.800 orang. Ada beberapa alasan mengapa Kanada menerima ex-militer Nazi dari Ukraina. Salah satu alasannya adalah Kanada membutuhkan tenaga kerja setelah perang. Pemerintah mencari imigran untuk membantu membangun kembali negaranya, dan mereka bersedia menerima orang-orang dari berbagai latar belakang, termasuk pengungsi Ukraina. Alasan lain adalah kebijakan perang dingin Kanada. Kanada adalah sekutu kuat Amerika Serikat selama Perang Dingin. Pemerintah Kanada memandang Uni Soviet sebagai ancaman, dan mereka bersedia mendukung kelompok manapun yang menentang Uni Soviet, termasuk pengungsi Ukraina ini. Dukungan Kanada untuk Ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina. Saat ini, Kanada memiliki diaspora Ukraina terbesar di dunia, dan Kanada telah menjadi pendukung setia Ukraina dalam perang Rusia-Ukraina saat ini. Kanada telah memberi bantuan keuangan, bantuan militer, bantuan kemanusiaan kepada Ukraina.
Banyak orang berpendapat bahwa diaspora Ukraina yang besar di Kanada telah berperan dalam membentuk kebijakan luar negeri Kanada terhadap Ukraina. Warga Kanada yang berasal dari Ukraina telah melobi pemerintah Kanada untuk mendukung Ukraina, dan mereka juga menyumbangkan uang serta aktif mempromosikan perjuangan Ukraina. Diketahui juga bahwa Wakil Perdana Menteri Kanada, Chrystia Freeland, adalah cucu dari Michael Komiak, yang juga seorang mantan anggota Waffen-SS. Komiak berimigrasi ke Kanada setelah Perang Dunia Kedua dan tinggal di sana sampai kematiannya pada tahun 1984. Freeland telah dikritik karena secara keliru mengagungkan kehidupan masa lalu kakeknya sebagai seorang Nazi. Dalam esai tahun 2015 berjudul My Ukraine, Freeland mengatakan bahwa kakeknya adalah seorang jurnalis berdedikasi dan gigih memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Banyak orang berpikir bahwa Chrystia Freeland dan diaspora Ukraina lainnya sedang mencoba mengubah citra ex-militan Nazi seolah-olah sebagai pahlawan perang. Komentar Freeland memicu kemarahan banyak orang yang menuduhnya menutupi masa lalu kakeknya. Freeland kemudian meminta maaf atas komentarnya. Namun insiden tersebut justru mempertanyakan posisi, penilaian, dan pemahaman Freeland terhadap sejarah. Tidak jelas mengapa Kanada bersimpati dengan para kolaborator Nazi ketimbang memburu mereka, seperti yang dilakukan negara-negara lain. Tidak hanya itu, ada beberapa monumen bahkan didirikan di Kanada untuk menghormati ex-militer Nazi. Sebagai contoh, di Edmonton, tempat Freeland dibesarkan, ada 2 monumen, satu patung Roman Shukevich yang telah membantai ribuan orang Yahudi dan Polandia, berdiri di luar Kompleks Persatuan Pemuda Ukraina sejak tahun 1970-an. Yang kedua adalah monumen divisi Waffen-SS ke-14 di salah satu pemakaman setempat. Monumen ini didirikan dengan tujuan untuk menghormati jasa orang Ukraina yang bertempur di Waffen-SS. Undangan ex-tentara Nazi ke gedung parlemen Kanada tentunya merupakan peristiwa yang meresahkan, dan dapat dimengerti jika sebagian orang melihatnya sebagai konfirmasi atas klaim Rusia terhadap Ukraina bahwa kalangan neo-Nazi sudah tersebar luas di Ukraina. Namun, ini hanyalah satu insiden dan belum tentu mencerminkan realitas situasi di Ukraina. Justin Trudeau meminta maaf. Anthony Rota mundur dari jabatannya. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau telah meminta maaf atas insiden tersebut dengan mengatakan bahwa ini adalah kesalahan yang sangat memalukan parlemen dan Kanada. Dia juga mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tentang insiden tersebut. Dan Zelensky telah menyatakan ia mengerti situasinya. Anthony Rota juga telah mengundurkan diri sebagai Ketua DPR Kanada pada tanggal 27 September 2023, menyusul insiden yang melibatkan Yaroslav Hunka. Dengan kejadian memalukan di parlemen Kanada ini, apakah hal ini memberikan gambaran yang lebih jelas kepada dunia seberapa besar gerakan ultranasionalis Nazi di Ukraina? Silahkan share komen Anda di bawah ini. Jika menurut Anda video ini menarik dan informatif, silahkan klik like, share dengan yang lain, dan klik subscribe. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video yang lain.